Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom, selamat malam untuk saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Di malam ini saya ingin menyampaikan pikiran-pikiran saya tentang Papua. Di malam ini sebagai anak Papua yang cinta akan keberagaman, cinta akan bangsa ini, ada hal-hal yang membuat kenapa Papua itu belum begitu maju dan pembangunannya sangat sulit di Papua. Gitu. Yang pertama, kondisi Papua itu tidak sama dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa, di Sumatera, dan juga di Sulawesi dan lain sebagainya. Daerah di Papua dengan kondisi alam dan geografis yang sangat sulit. Hal-hal itu yang membuat Papua memang susah untuk dibangun. Tetapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan pikiran saya ini kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah yang ada di seluruh Papua, bahwa sebenarnya membangun Papua itu harus pemimpinnya, harus kita semua itu harus memiliki hati yang sama, visi yang sama, dan hati yang ingin membangun Papua, sehingga pembangunan itu bisa turun dan berdampak bagi masyarakat yang ada di seluruh pelosok tanah Papua. Papua adalah dapur bagi Indonesia, tetapi sampai saat ini Papua belum sejahtera. Kenapa saya mengatakan bahwa Papua adalah dapur bagi Indonesia? Kekayaan alam Papua yang begitu luar biasa sampai saat ini belum begitu berdampak secara menyeluruh terhadap seluruh orang asli Papua. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi kendala sehingga Papua yang alamnya begitu kaya raya, tetapi manusianya belum mendapatkan pendidikan kesehatan yang setimpal dengan hasil yang ada. Ini menjadi PR bagi kita bersama, sebagai saya anak Papua dan juga seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pejabat yang ada di Indonesia. PR ini menjadi bagian dari kita semua untuk bagaimana supaya Papua itu bisa maju. Maka kita perlu bekerja membangun Papua itu dengan hati nurani, bukan dengan nafsu untuk memakan dagingnya di dalam, tetapi tidak melihat manusianya. Hal ini yang terjadi sampai saat ini. Orang Papua masih berteriak tentang Papua merdeka. Dari hal-hal inilah, karena kenapa orang Papua berteriak merdeka? Karena mereka merasa dibohongi, mereka merasa dicurangi, mereka merasa mereka punya alam yang kaya, tapi mereka tidak menikmati hasilnya. Begitu juga dengan pembangunan yang dari pusat akan ke daerah.
ini juga banyak orang yang memakan hasil-hasil itu. Artinya ada banyak titipan, ada banyak orang yang ketika program itu akan turun ke daerah, saya melihat bahwa tidak ada keseriusan pemerintah Indonesia membangun Papua itu. Kalau keseriusannya secara betul-betulan untuk membangun Papua, saya yakin Papua itu akan begitu maju. Masih setengah-setengah membangun orang Papua itu. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh pemangku kepentingan, seluruh pemimpin yang ada di negeri ini atau di bangsa ini, untuk supaya bekerja di tanah Papua ini, bekerja di Indonesia ini secara benar, agar dampaknya bisa secara menyeluruh kepada Papua dan juga seluruh pelosok yang ada di negeri ini. Pikiran saya ini, saya ingin supaya ke depan presiden yang baru, hari ini Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran yang sudah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, semoga ke depan bisa melihat Papua secara baik, menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Papua dengan pendekatan-pendekatan prosesif, pendekatan-pendekatan sosial masyarakat, pendekatan-pendekatan yang memanusiakan mereka. Agar apa? Agar semua konflik itu boleh terselesaikan dengan baik dan pembangunan di Papua itu berjalan baik dan orang Papua boleh menikmati. Membangun Papua itu harus dengan hati nurani, tidak bisa dengan apapun. Kau pakai uang juga tidak, bukan uang sebenarnya. Pakai hati nurani, bangun mereka dengan nuranimu. Itu yang orang Papua minta. Mungkin ini sedikit yang ingin saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purworejo. Papua adalah Indonesia dan Papua adalah dapur bagi Indonesia. Hormat kakak.